Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam Patunggilan. Saya Pendeta Julius Setio Nugroho, saat ini sedang melayani di GKJW Jemaat Genteng. GKJW Jemaat Genteng terletak di sebelah ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. GKJW Jemaat Genteng berada di dalam lingkup pelayanan Majelis Daerah Besuki Timur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada minggu hari ini kita bersama-sama menanggapi panggilan Tuhan di dalam ibadah minggu, di dalam rangka bulan penciptaan tahun 2021. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu bersama untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu hari ini. Ibadah Minggu saat ini adalah ibadah kita di bulan penciptaan, diterangi dengan semangat untuk terus melestarikan alam lingkungan di sekitar kita. Mari kita senantiasa membangun keutuhan alam semesta ciptaan Tuhan Allah dengan penuh kesadaran. Mencintai alam ciptaan Tuhan adalah sebagai wujud kita mencintai Tuhan Allah, Sang Pencipta kehidupan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 60, bait pertama dan baitnya yang kedua. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama mengkhususkan ibadah kita di pagi hari ini dengan kita mengambil saat teduh. Dan marilah di dalam hati kita mengaku yang demikian, bahwa ibadah Minggu pada bulan penciptaan saat ini, bersama-sama kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada jemaat sekalian.
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini di dalam rangka menghayati bulan penciptaan ialah berkah terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Mari kita bersama-sama merespon apa yang menjadi dasar ibadah kita pada ibadah saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 61. Kita pujikan baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sungguh indah alam. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Dan angkasa raya, bintang dan bulan, segenap tata surya memuji Tuhan. Tuhanku menjaga sejagat raya, burung margasatwa cukup makannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kita menyerahkan segala keberadaan hidup kita di hadapannya. Kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami segenap anak-anak-Mu menghadap kehadirat Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata melalui setiap kesehatan, kekuatan, bahkan juga kesempatan yang boleh kami miliki sampai dengan pada saat ini. Dan secara khusus ketika Engkau pun juga masih mengizinkan kami bersama-sama untuk boleh mewujud nyatakan sembah dan bakti kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun di dalam kami menghadap kehadirat Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami jauh dari kesempurnaan. Kami menyadari bahwa seringkali kami bersama-sama belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami belum bisa mengasihi sesama kami, orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, rekan kerja kami, pun juga para tetangga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, pada saat ini kami memohon pengampunan daripada Tuhan, agar melalui pengampunan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Engkau layakkan menghadap ke tata Bapa yang suci dan kudus. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur dan permohonan kami, yang kami pinta hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kita dengan sungguh kita berkenan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Allah berkenan memberikan pengampunannya bagi kita. Oleh sebab itu, jemaat, kami persilahkan untuk bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama akan menerima berita pengampunan dan berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita,
dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Mari bersama-sama kita respon berita pengampunan ini dengan penuh sukacita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 178 baitnya yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada saat ini akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang pada saat hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sebelum kita mendengarkan, saya mengajak Bapak Ibu semua jemaat untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur pada saat hari ini karena Engkau boleh berkenan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus di atas kami semua masing-masing pribadi, sehingga hati kami bisa terbuka, telinga kami bisa terbuka dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan mudah dan gamblang. Terlebih lagi kami mohon kepada Engkau, tetaplah Engkau menuntun kami sehingga kami mampu melaksanakan kehendak-Mu seperti yang telah Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti Dia. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, dan yang senantiasa berusaha melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom, salam patunggilan. Semoga kasih dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai dan membersamai kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, adapun nats firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini, saya ambil ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 yang demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, beradaptasi dengan situasi dan suasana yang baru itu bukanlah hal yang mudah untuk bisa dilakukan. Bahkan beradaptasi dengan suasana dan situasi yang baru bagi beberapa orang itu adalah hal yang sangat menakutkan. Ada banyak hal yang mendasari mengapa seseorang itu tidak siap dengan adanya perubahan atau situasi yang baru. Salah satunya adalah karena perubahan tersebut terjadi begitu cepat dan tidak pernah terfikirkan di dalam kehidupan kita sebelumnya. Kita ambil contoh saja, sebuah perubahan yang begitu baru, yang begitu dahsyat, yang itu membuat banyak orang kaget. Salah satunya adalah ketika di awal tahun 2020, bangsa Indonesia ini didatangi atau dihadiri oleh wabah COVID-19. Karena tidak siap menghadapi keadaan yang baru, maka ada begitu banyak respon dan juga sikap yang itu muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ada yang sangat ketakutan, tetapi di sisi lain itu juga ada yang begitu beraninya, bahkan cenderung sok kuat. Yang itu mereka nyatakan di dalam sikap dan tindakan mereka dengan tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Intinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, baik respon yang dinyatakan itu melalui keadaan yang sangat ketakutan atau sebaliknya yang begitu amat berani, sebenarnya itu menunjukkan sisi lemah manusia saat beradaptasi dengan keadaan dan situasi yang baru. Respon yang begitu ketakutan dan sebaliknya respon yang cenderung mengabaikan bahkan bisa dianggap terlalu berani, ini sebenarnya menandakan atau menunjukkan sisi lemah manusia ketika beradaptasi menghadapi situasi yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, akan tetapi hal yang demikian ini ternyata tidak berlaku bagi beberapa orang. Artinya susah untuk beradaptasi dengan situasi yang baru ini itu tidak terjadi pada beberapa orang. Dan itu bisa kita lihat di dalam bacaan kita kali ini tadi adalah beberapa orang yang dijumpai oleh Yesus ketika ia sedang berada di Danau Galilea. Dikisahkan bahwa di dalam perjalanannya Yesus berjumpa dengan orang-orang yang tidak biasa atau tidak umum. Mereka adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dan kita ketahui bersama di dalam bacaan bahwa mereka semua ini bekerja sebagai seorang nelayan. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tidak biasa atau tidak umum? Di dalam bacaan tadi kita bisa melihat bahwa mereka bisa dikatakan tidak biasa dan tidak umum karena mereka rela meninggalkan kebiasaan hidup mereka sebagai seorang nelayan untuk mengikuti Yesus. Yang pada waktu itu tentu saja
mungkin Yesus belum begitu dikenal oleh banyak orang. Dan tidak cukup sampai di situ, ketidakbiasaan dan ketidakumuman itu semakin nyata ketika mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia dan mereka menerimanya dengan begitu saja. Tanpa ada sebuah pertanyaan, tanpa ada sebuah kekhawatiran, ketika mereka diajak oleh Yesus, ikutlah aku menjadi penjala manusia, mereka langsung mengikutinya. Sebuah tindakan, sebuah gaya hidup yang tidak biasa dan tidak umum. Itulah yang menjadi nats kita pada saat ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dari kisah ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama bisa melihat bahwa ada sebuah keputusan dan keberanian yang luar biasa yang telah diambil oleh para murid pada waktu itu. Mereka rela meninggalkan laut menuju kepada sebuah dunia atau menjadi penjala manusia. Sebuah keputusan untuk berani meninggalkan keselamatan pribadi menuju kepada sebuah keselamatan bersama. Artinya, mereka berani meninggalkan zona kenyamanan mereka untuk menuju ke zona yang mereka tidak tahu, tetapi di sana ada sebuah karya yang lebih besar, karena di sanalah keselamatan bersama itu akan diperoleh dan dicapai bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam rangka bulan penciptaan, firman yang sudah kita dengarkan pada saat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sejatinya keserakahan, ketamakan, keakuan atau egoisme yang dimiliki oleh manusia, yang ini bisa kita rangkum dengan sebuah terminologi keselamatan pribadi, itu menyebabkan berbagai macam penderitaan. Baik penderitaan bagi sesama manusia maupun sesama ciptaan yang lainnya. Sikap hidup yang menekankan keselamatan pribadi menyebabkan hilangnya keselamatan bersama, yaitu hilangnya keselarasan, keharmonisan hidup antar sesama ciptaan Allah. Dan selain itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, secara khusus di dalam konteks pandemi COVID-19 pada saat ini, maka pola pikir yang berorientasi pada keselamatan pribadi, yang itu nyata dengan sikap dan tindakan tidak mau taat dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, baik memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, atau menjaga kebersihan badan kita, itu sebenarnya semakin membuat wabah COVID-19 ini menyebar dan memakan banyak korban jiwa. Artinya, ketika kehidupan kita selalu berorientasi kepada keselamatan pribadi, maka ada keselamatan bersama yang hilang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memanggil para murid untuk meninggalkan laut, agar mereka mampu melayani dunia, dari seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia, dari yang berorientasi pada keselamatan pribadi menjadi berorientasi kepada keselamatan bersama. Jadi pada saat ini kita diingatkan, sebagai orang percaya, kita diajak agar tidak memikirkan diri kita sendiri. Sebab ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ada orang lain yang kita korbankan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama akan naikkan pengakuan kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Bersama kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dan dengan diiringi pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 14 dengan judul Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, karena Tuhan senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Dan terbukti ketika pada saat ini Engkau pun juga masih berkenan memelihara iman kepercayaan kami melalui firman yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan benar-benar bisa membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami tidak hanya menjadi pribadi-pribadi yang mementingkan keselamatan diri kami pribadi, tetapi juga bisa mengutamakan keselamatan bersama. Secara khusus di tengah wabah pandemi COVID-19, mampukan kami agar kami pun juga bisa memperhatikan keberadaan sesama kami yang lainnya dengan
tidak melakukan segala sesuatu sesuka dan semau kami sendiri. Firman Tuhan mengingatkan bagi kami bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta segala sesuatu dan menciptakan semuanya baik adanya. Dan kami manusia, salah satu ciptaan Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaganya, menghadirkan keselamatan bersama. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara Indonesia dengan pergumulan yang masih sama, yaitu menghadapi pandemi COVID-19. Kami memohon ya Tuhan, kiranya karya Tuhan, kasih Tuhan Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, melalui kehadiran para pemimpin kami. Engkau pakai mereka, sehingga melalui keberadaan mereka, melalui segala macam keputusan, kebijakan yang boleh mereka ambil, pergumulan kami bersama-sama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 bisa segera usai. Kami berdoa bagi program pemerintah untuk tahun 2021 yang akan melaksanakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan juga senantiasa memberkatinya. Tuhan memberkati vaksin yang akan digunakan. Tuhan memberkati para tenaga medis, para relawan, yang mana mereka juga akan membantu jalannya proses vaksinasi ini agar bisa berjalan dengan baik. Pun juga kuatkan dan berikan kemampuan kepada kami, agar kami memiliki kepercayaan bahwa melalui proses vaksinasi ini, Tuhan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, program yang dicanangkan oleh pemerintah, bangsa dan negara Indonesia untuk tahun 2021 bisa berjalan dengan baik. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga teringat akan para korban dan keluarga korban. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga mereka. Bagi para korban, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat. Tuhan tetap memberikan mereka penghiburan dan memberikan pemulihan. Bagi sanak keluarga yang senantiasa menjaga, merawat dan mendampingi, Tuhan pun juga berikan kedamaian, memberikan kelapangan dada agar bisa menerima segala sesuatunya dengan penuh keikhlasan. Karena dengan begitu, para keluarga korban pun juga bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan mereka kesetiaan, kekuatan, kesehatan di dalam mendampingi saudara-saudara mereka yang saat ini terpapar. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa bagi seluruh pelayanan gereja Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, baik yang ada di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, ataupun di lingkup majelis agung. Tuhan memberkati segala macam program yang sudah diputuskan dan disepakati. Sehingga melalui program yang telah disusun ini, sungguh keberadaan kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, gereja milik kepunyaan Tuhan, bisa hadir di tengah-tengah dunia, mandiri dan menjadi berkat. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan juga berkenan menerimanya, sehingga melalui persembahan ini, kesaksian dan pelayanan kami bisa semakin kami wujud nyatakan. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bersama-sama berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari tempat ibadah ini dengan penuh sukacita dan senantiasa mengingat firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus memanggil para murid untuk menjadi pelayan dunia, berpindah dari keselamatan pribadi menjadi keselamatan bersama. Oleh sebab itu, marilah pada saat ini kita bersama-sama juga tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, karena ketika kita mementingkan diri kita sendiri, ada ciptaan yang lain yang telah kita korbankan. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 457, baitnya yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ku nyanyi